Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk update info tokusatsu terbaru di Linksatsu episode 716. Yes, info kali ini datang dari Kamen Rider Agito, The Psychic War kembali ya teman ya. Dan ini infonya pas banget ya di jam 5 pagi, tepatnya habis sahur ya kan, jadi habis sholat subuh langsung dikasih nih info yang sangat menarik ya teman ya, yaitu adalah poster terbaru dan pastinya trailer baru juga ya teman, yang menampilkan juga nih ada form baru dari Kamen Rider C3 ini ya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan form baru sih ya, ini lebih ke kayak rider baru ya, cuman masuknya ini tuh ke kategori sistemnya dari G3 ya. Jadi ini adalah Kamen Rider G7. Mantap nggak tuh G7 ya. Jadi sudah ada G1, G2, G3 ya, G4 juga ada, dan terakhir juga ada G6 ya. Sekarang ada G7 nih. Mau sampai G berapa nih? G10 kali ya. Kayak iPhone jadinya ya. Nah, jadi untuk G7 ini itu usernya masih si Makoto Hikawa ya teman ya. Karena kita juga bisa lihat teman untuk posternya sepertinya nih ya, untuk fokus utama dari movie ini itu adalah Kamen Rider G3 ya, lebih tepatnya itu G3 sistemnya, yang bisa bilang juga udah menjadi alat tempur yang berguna lah ya teman ya untuk warga-warga sipil, dan mungkin juga akan ada kaitannya juga dengan G5 ya. Jadi yang belum tahu ya teman, kenapa di Commander G3 itu atau di Captain Agito nggak ada yang namanya Commander G5 ya. Nah, G5 ini itu juga adalah satu kelompok ya teman ya. Itu kan pastinya kelompok orang-orang juga yang terpilih gitu ya menjadi unit G5 ini, dan diketuai oleh si Takehiro Hojo kalau saya ya. Jadi pastinya juga untuk G5 ini juga akan menjadi penerus lah ya temennya, yang bisa menggunakan G3 sistem ini, yang pastinya Takahiro Omuro ya, yang pastinya juga awalnya kan jadi kayak anggota gitu ya dari G3 sistem di awal-awal serinya Agito itu tayang ya, bersama Sumiko Ozawa dan juga beberapa member lainnya ya. Jadi di sini juga udah banyak sekali ya teman case-case yang kembali lagi nih gitu ya. Mari kita lihat. Oke teman, ini dia untuk case-case yang sudah kembali lagi nih ya, dari tahun 2001 sampai 2026 ini ya, sudah 25 tahun ya kita nggak lihat mereka ini, yaitu ada Jun Kaname sebagai Makoto Hikawa alias Kamen Rider G3 yang sekarang menjadi Kamen Rider G7 ya. Jadi ini bisa bilang juga seperti apa ya, kalau udah kayak ini tuh berarti rider mana ya teman, yang dimana tuh awalnya tuh kayak namanya yang G3 nih gitu ya, nanti pakai nama baru ya kan, G7 kayak 01 kali ya, 01 ke 02 gitu ya kan, itu kan kayak evolusi dengan nama baru ya teman ya, yang pastinya juga masih satu teknologi gitu ya, satu komponen gitu ya dari si 01-nya ini gitu ya. Jadi kan 02 dan juga 01 gitu ya, apalagi kan ada 03 gitu ya. Nah ini tuh juga G3 ke G7 gitu ya, jadi lebih banyak untuk variasinya di sini ya. Nah berikutnya juga ada Kamen Rider Agito di sini ya, yaitu Suichi Sugami ya. Jadi kenapa yang ada di lini itu si Makoto Hikawa dulu ini perkenalkan gitu ya, mungkin ya kenapa si Agito ini juga kayak mungkin awalnya tuh dia ditampilkan sebagai orang yang udah jadi koki gitu ya. Soalnya kan di akhir cerita Agito kan emang dia itu udah jadi koki di suatu restoran gitu ya, dan juga dia ini sudah sebenarnya juga kekuatannya itu udah tidak terpakai lagi ya teman, mungkin udah menghilang atau gimana ya. Dan juga di poster tadi itu kan misalnya ya temennya ada banyak sekali ya Agito, tapi itu bukan Agito, itu adalah monster Agito ya temennya, ya dimana juga mungkin kekuatannya itu udah tersebar gitu ya, udah ada satu orang yang udah menyebarkan kekuatan monster Agito itu, mungkin ya yang jadi monster Agito itu yang punya kekuatan super itu ya temennya, yang pastinya yang jadi penjahatnya di movie ini ya. Dan juga kita bisa lihat teman, ada Sumiko Ozawa ya di sini, diperankan oleh Toko Fujita ya teman ya. Kalau tadi kan Toshiki Kasu, nah ini Toko Fujita ya teman ya. Nah ini pastinya lebih dewasa lagi ya teman, walaupun udah berapa ya umurnya. Pokoknya juga udah pasti lebih dewasa lagi dan juga lebih mantap ya teman ya untuk Toko Fujita sebagai Sumiko Ozawa. Terus juga ada Jun Yamasaki ya sebagai Toru Hojo. Nah ini udah jadi mode tua semua ya teman ya. Tapi kayaknya juga untuk di seriesnya nggak ke bawah juga lah ya temennya, yang kekesalan kita tuh pas nonton dia itu di movie ini gitu ya. Kalau memang masih ada ya paling ya
apa ya, nggak terlalu repetitif ya temennya, mungkin masih ada rasa takutnya gitu atau masih ada rasa pecundangnya gitu ya, soalnya kan mungkin Toru ini tuh salah satu member paling menyebalkan ya di kelompok G3 system ini. Terus juga ya lebih kelihatan gitu ya siapa yang lebih pro gitu. Terus juga ada Akiyoshi Shibata, yaitu Takehiro Omuro ya. Jadi ini adalah ya ketuanya ya teman dari G5 unitnya ini, dan udah kayak apa ya, bapak-bapak banget ya teman ya, kayak orang Indonesia nggak sih guys. Terus juga ya pastinya masih melihat ya teman ya, untuk para anggota-anggota dari G5 unitnya itu juga kan masih berlanjut ya teman ya, dan juga ya pastinya untuk kekuatan G3 yang ada di Camp the CO itu kan masih ibaratnya pakai member dari G5 unit ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau untuk story dari tiap G unitnya itu akan bahas ya teman di video berbeda, oke? Nah, berikutnya juga ada Takanori Higuchi sebagai Kaoru Kino ya, yaitu Another Agito. Nah, jadi ini tuh adalah versi lainnya ya teman ya. Jadi yang ada di ZO itu nggak perlu ada Another Agito ya teman ya, kayak versi monsternya itu ya kan ya. Soalnya kalau di sini udah ada nih ya kan Another Agito gitu ya. Nah, Another Agito pasti tahu lah ya teman ya, itu seperti apa kekuatannya ataupun legasinya, dan bagaimana usernya ini tuh bisa menggunakan kekuatan itu ya. Apalagi juga di sini Kaoru Kino juga di episode seriesnya kan juga lebih seperti awalnya tuh rival ya pasalnya ya, bisa jadi berteman dekat nih sama Shuichi Sugami. Oke teman, ini dia untuk lini karakter yang akan muncul ya di movie Kamen Rider Psychic War ini. Jadi ada tambahan teman, yaitu Takeshimasu sebagai Yoshiko Misugi, yaitu pamannya Manaka Zaya. Lalu juga ada Rina Akiyama, yaitu Manaka Zaya sendiri ya teman ya. Jadi salah teman di bagian bawah sini ya. Nih, di sini ya teman untuk lini cast barunya ya. Jadi si Rina Akiyama ini tuh keinget ini ya, bukan atau Ginga Ping si siapa namanya, Juri Miyazawa ya teman, sekilas ya. Terus juga ada Tokimasa Tanabe, Taichi Misugi, ini anaknya paman Misugi ya teman ya. Dan pastinya sisanya ada di sini ya teman ya untuk villainnya. Nah lo, ini siapa? Hei, ini siapa? Nah kita akan bahas ya teman di karenanya ya, soalnya ini mengejutkan sekali ya teman ya. Terus juga pastinya adalah dari lini G3 unitnya ya teman ya, dan juga pastinya ada dari pekerja lainnya ya. Tuh ini ya si G3 dan juga Agito, oke? Oke teman, ini dia untuk trailer terbaru ya dari Kamen Rider Agito The Psychic War ini. Jadi teman, untuk Sumiko Ozawa dan juga anggotanya yang ada di tempat TKP ini ya. Jadi pastinya juga meneliti suatu kejadian aneh ya teman, di mana orang-orang yang ada di sini itu jadi tidak bergerak ya teman, alias jadi beku atau semacamnya ya teman ya. Nah, jadi buat yang belum tahu nih ya, untuk sinopsis dari Kamen Rider Agito Psychic War ini, kita akan coba kasih tahu lagi ya teman-teman, dengan tagline yang sangat khasnya, yaitu saat kekuasaan atau kekuatan jatuh ke tangan manusia, mereka akan menjadi monster. Menarik sekali ya. Jadi ini lebih ke gimana kalau manusia tuh jadi jahat gitu ya, terus pakai kekuatannya sembarangan, terus jadi monster gitu ya. Kayak ya udah gitu, mereka punya urusan masing-masing, pakai kekuatannya masing-masing gitu ya. Terus juga amukan dari para orang-orang yang punya kekuatan supernatural ini dan keteguhan mereka yang tidak pernah puas gitu ya untuk menguasai semuanya, dari mana mereka mendapatkan kekuatan itu juga masih perlu diselidiki ya teman ya, dimana aksi psikis dari evolusi dari keyakinan manusia itu saling bertabrakan. Sebuah dunia di mana orang-orang mulai membagikan kekuatan psikis satu demi satu. Mereka yang menggunakan kekuatan ini secara berantakan atau secara sembarangan ya, itu muncul menjerumuskan kota ke dalam kekacauan. Di tengah kekacauan itu, seorang petugas polisi berdiri melawan mereka, yaitu Makoto Hikawa. Dia tidak punya kekuatan khusus ya, sama ya dengan seriesnya, itu manusia biasa ya. Kayak kalau di maksudkannya itu ya sebagai, kalau ini tuh sebagai manusia biasa gitu, nggak ada kekuatan mistis kayak Uga, nggak ada kekuatan yang supernatural kayak Agito gitu ya. Ini tuh betul-betul kekuatan manusia ya, kekuatan pakai tubuh, pakai keringat, pakai darah gitu ya. Dia hanyalah seorang pria yang jujur dan kikuk, yang percaya pada keadilan yang lebih lugas daripada siapapun. Setengah membeku hingga mati, setengah terbakar hingga mati. Dua kematian yang bertentangan yang terukir pada satu orang, sebuah kejahatan yang mustahil atau mungkin absolut kali ya, di luar pemahaman yang belum pernah dilihat siapapun. Lahir dari amukan mereka yang memiliki kekuatan supernatural ini, yaitu juga ditangani oleh G3 unitnya ini ya.
untuk mengatasi makhluk hidup yang tak dikenal dari kepolisian metropolitan ini ya. Bergerak menyelesaikan kasus ini, dan itu juga ada anggota muda mereka yaitu Ruriko Aoi menantang para psikis atau supernatural ini yang menggunakan baju cira khusus terbaru yaitu G6 ya, tapi terpaksa mundur menghadapi kekuatan mereka yang luar biasa yaitu dari Sumiko Ozawa sendiri ya kan. Yakin untuk menyelesaikan kasus ini mereka membutuhkan bantuan Makoto Hikawa, tapi dia itu lagi dalam penjara sekarang ya karena kejahatan yang tidak diketahui ya. Jadi ketidakhadiran Makoto ini juga mainkannya pada Ozawa, pada Soichi Sugami gitu ya, karena mungkin juga tanpa adanya Agito ya ada tuh kan ya yang bisa menyelamatkan dunia dari kekuatan supernatural para orang-orang yang jahat itu ya teman ya. Seorang pria yang pernah melawan yang tak dikenal, maksudnya ini unknown ya teman ya, itu punya kekuatan misterius, dia dikenal sebagai Agito, tapi dia kehilangan kekuatannya itu ya. Jadi unknown yang satu ini tuh isyaratnya bisa menyebarkan kekuatan Agito gitu ya. Mungkin pas lagi battle ya kan Agito tuh terserap gitu kekuatannya ya kan sama si unknown ini, lalu dia sebarkan ke orang-orang yang jahat gitu ya. Entah penyebaran tuh kayak dari wujud manusia yang itu ya kan, manusia jahat gitu ya. Misalnya dia penyamarnya tuh kayak Shroud gitu ya di Come the Double gitu. Dia pakai suntikan gaya injektor gitu ya. Jadi dia pakai kekuatan memorinya itu langsung dikasih gitu ya. Nanti orang yang jahat itu jadi monster gitu ya. Terus juga di mana orang-orang terbangun dengan kekuatan supernatural, seorang petugas polisi Makoto Hikawa siap melawan semua itu ya. Oke. Ini dia guys. Oh my god, ini yang bikin kaget ya teman ya. Dan kayaknya ini udah dikasih tahu juga ya kan sama aktornya sendiri yaitu Hiroaki Iwanaga ya. Jadi inilah yang diperlihatkan ya teman, peran barunya yang ada di movie kali ini ya, yaitu Counter Agito Psychic War, dan dia jadi musuhnya, dan dia lagi-lagi mengulangi hal yang sama seperti di franchise yang lain ya teman ya. Banyak belum tahu teman, ada satu franchise ya, satu series namanya tuh Tomika Hero Rescue Force. Itu saya sering nonton ya teman, dan ya Rescue Force juga oke ya teman ya. Nah konteksnya di situ ya, dia ada satu episode utama di episode 4 misalnya ya, itu dia jadi cewek ya, itu bukan tanpa alasan ya teman ya, karena itu kan diserang sama monster ya teman yang bisa ngubah para cowok-cowok. Nah itu jadi jadi bencong ya teman ya. Nah di sini lagi-lagi ya, aduh, why ya, udah keren dari Akira Date gitu ya, tapi malah jadi gini ya. Aduh, kenapa nih dia ya? Harusnya sih dia tuh juga cowok maco lah ya teman ya, dan mungkin karena ada suatu hal gitu dia jadi agak nah jadi kan tadi tuh si Hiroki Iwanaga tuh jadi roge ya teman ya. Nah habis itu juga ada Kito ya teman ya, diperankan oleh Suzunosuke, dan kayaknya ini juga pernah muncul ya teman di suatu project di Kamen juga, cuma saya lupa ya teman ya dia muncul di mana. Nah di sini ada juga si Satoshi Kaneda nih yang jadi Hayami ya teman ya. Nah koreksi aja teman kalau ada yang salah ya, soalnya ini takutnya kebalik-balik juga ya teman untuk karakternya ya. Wih, ini juga salah satu bangunannya ya teman, kekuatan supernatural itu. Dan mungkin ya plot yang ada di movie ini juga sama kayak di Counter Vice yang Paradise Regain ini. Wah, di sini ada Mai ya, My Love ya, ada Kokoro Aoshima ya. Dia kembali lagi di sini di Kamen Rider Agito sebagai Shibukawa ya teman ya. Jadi dia juga menjadi penjahat di sini ya. Jadi Mai kisah ini ya jadi feeling ya. Walaupun di Geats juga ada sih kan, dia ada sisi lainnya ya. Cuman ini adalah role yang cukup penting, dan dia dapat action banyak loh di sini ya. Dia bisa salto-salto dan semacamnya gitu ya. Nah di sini dia kayak mau menyuntikkan sesuatu ya teman ke mata seseorang ini, kayaknya juga ini yang si Kurotani gitu ya kan ya, itu manusia yang membantu G-Unit juga gitu ya. Nah habis itu juga kita lihat teman, selanjutnya tuh ada efeknya juga kan ya, dimana orang yang terkena kekuatan supernatural itu kayak dikasih refleksi atau kayak hologram gitu ya teman ya. Mungkin eksistensi mereka pun juga akan melebur gitu ya, tapi meleburnya tuh kayak dari kayak partikel atau menghilang gitu ya. Nah elemen yang dipakai di sini tuh ya yang bisa dilihat juga di sini ini ya, si Shibukawa itu dia punya kekuatan listrik ya. Jadi itu ya teman tuh bisa lihat kekuatannya tuh bisa keluar listrik ya kan, sampai kejang-kejang tuh orang ya. Terus juga di sini ada si ini siapa namanya, Oyama misalnya ya, ini yang salah satu tahanan yang ada di penjaranya Makoto Hikawa itu ya temennya, kalau salah barengan ya. Nah habis itu juga di sini ada si
Hayami tadi ya teman ya. Tuh lihat mukanya pun juga udah kayak siapa ini ya, kayak orang Indonesia juga ya teman. Aduh ini sih kenapa gitu ya dia jadi kayak ini ya, mungkin udah nggak usairan lagi lah ya teman ya. Di sana juga emang udah cukup banyak ya yang melakukan hal seperti ini, dan juga ya balik lagi temannya ke filmnya, jadi kekuatannya pun juga berbagai macam ya teman. Ada telekinesis lah, ada yang bisa telepati lah ya kan ya, ada listrik dan juga pakai elemen api ya kan kayak tadi ya tuh, dan lain-lainnya ya teman. Pastinya juga bisa bikin kacau lah ya. Jadi kan di sini ada Commander Guilds ya teman ya, yang masih jadi tanda-tanya besar nih. Apakah Guilds ini juga akan ada andilnya nih ya kan ya, dan kita bisa lihat ya kan itu helmnya itu juga udah kayak retak ya teman ya. Kayaknya bukan hanya kekuatan dari Agitonya aja ya teman, cuman ada sisi monsternya nih dari Guilds, makanya juga dari dan ini kan monster Agito ya teman ya. Soalnya kan ini ya kalau misalkan Guildsnya udah kayak gini kan ya nggak ada alasan lagi dia mungkin ya kenapa muncul monster Agito, soalnya mungkin ada pencampuran antara Guilds dengan Agito gitu ya. Jadi Agito itu cuma kekuatannya aja, mau yang Guildsnya itu kayak wujud monsternya gitu ya. Jadi dibikin lebih banyak lah ya kan ya, dan nggak tahu tuh siapa ya, apa yang pegang tabung tadi itu ya kan ya, tabung kimia itu ya kan, jadinya lebih banyak ya. Nah ini teman ada Agito dan juga Chitri ya, jadi dia juga bisa lihat teman untuk kembali lihat si Chitri ini ya kan. Dan juga kita lihat ya teman di sini untuk actionnya tuh, kalian lihat Sumuri dapat banyak aksi nih ya, gila gokil coy. Dan juga ada kekuatan api kan nih dia, ada tentaranya juga dan ada telekinesisnya ya teman. Dan juga ini dia ya si Riko Aoi tadi ya teman ya, seorang polisi dari warga sipil ini juga yang terlibat nih dalam G3 sistemnya ini. Dan juga ya pasti kekuatannya itu G6 ya teman ya. Fun fact bentar ya temennya, jadi yang ada di movie buatan Toshiki Inoue itu kan pastinya menghadirkan satu female rider ya temennya, yaitu ya sama-sama warna biru, terus punya code name ya kan, yaitu Six ya kan ya. Jadi kayaknya yang angka Six ini tuh angka yang betul-betul tidak baik ya teman-teman ya. Jadi kayak di Agent 6 aja deh kan, di Zetsu tuh ya kan mati ya kan ya, walaupun hidup lagi ya teman ya. Terus yang ada di Commander West ya kan, dia pakai kode 666 ya kan, mati ya teman ya, tapi kayaknya hidup lagi ya teman di Cloud Remix, tapi mati lagi ya. Terus juga di sini ada Commander G6 ya teman, di Commander Agito tuh ya kan ya, muncul lagi ya. Nah untuk tim song dari Commander Agito Psychic War ini tuh akan dibawakan oleh Orange Range berjudul Dramatic Ordinary ya. Jadi pastinya juga ada ini ya teman ya, seperti vibes yang seperti Commander Agito zaman dulu, mungkin ada Englishnya sedikit lah ya teman ya. Nah di sini ada si Sumiko Ozawa dan juga Takahiro Hojo ya teman, ngelihat orang jatuh dari atas ya, betul-betul kayak kejutan dan bikin chaos sekali ya teman. Soalnya kayak betul-betul fenomena anehnya ya teman ya, dan harusnya ini tuh bisa lebih menegangkan ya teman. Dan ibaratnya tuh kalau udah ngeliat orang jatuh dari atas ya kan, pastinya juga ngeri ya teman, mungkin banyak yang berjatuhan di situ ya. Nah ini siapa nih ya teman ya, apa jangan-jangan salah satu korban juga nih yang mungkin ya punya kekuatan serupa, cuman dia kayak uncomplete ya teman ya. Jadi kayak dia tuh udah hampir punya kekuatan tuh, cuman mungkin tersiksa sekali ya teman ya. Di sini ada Omuro teman yang juga meneliti suatu tempat ya teman ya, dan juga bersama anggota lainnya. Nah di sini ada si mau bilang Sumuri lagi, si Shibukawa ya teman ya, yang dimana dia juga punya kekuatan ini ya teman ya. Dan dia tuh bawa apa tuh, kayak botol gitu ya teman ya, dan mukanya pun juga ada aksara atau unsur dari Agitonya gitu ya. Wah, ini saya kira ini siapa ya teman? Ini si Sumuri Shibukawa atau Ruriko Aoi nih. Kalau si Shibukawa ini cakep banget loh ya teman ya. Soalnya kan juga di sini dia dari villain ya teman. Apa mungkin ini Ruriko ya? Soalnya dia juga lagi ada si monster Agito itu ya teman ya. Nah, di sini juga ada beberapa orang ya teman ya. Tadi juga ada yang bawa peluru mungkin ya, yang juga mungkin ditembakkan gitu ya, gas-gas ataupun cairan dari si monster Agito ini. Dan juga ya orang-orang yang terkena itu juga jadi punya kekuatan supernatural ini ya, dan juga lebih berbahaya lagi tuh ya. Jadi sampai jatuh sakit ya temannya tuh. Berapa korbannya pun juga banyak sekali ya temannya tuh. Oh, ini dia monster Agito dan juga ini dia teman, Commander G7. Nah, ini juga ada sekelas dari Project G4 ya teman ya. Soalnya ini kan kayaknya ya, kalau misalkan G7 ini juga kompatibel dan tidak ada halangan gitu ya, mungkin juga ini adalah seperti
pemurnian ataupun pembetulan ya teman, atau mungkin modifikasi yang lebih baik gitu ya daripada G4. Soalnya G4 itu kan udah kayak makhluk hidup nggak sih guys, dia udah kayak misalnya tuh di sini kan udah mati nih gitu ya, terus pas udah kayak gitu hidup lagi gitu ya, tapi bukan si orangnya tapi mesinnya ya, robotnya itu ya kan yang memaksa tubuh orang itu tuh kayak bangkit lagi ya kan, bertarung lagi sampailah betul-betul mati ditembak ya temannya. Itu salah satu rider yang paling dark ya temannya, soalnya itu kan kekuatan mesin bisa mempengaruhi seseorang juga kan ya, sampai tak bisa dikendalikan juga. Nah di sini clean sekali ya temannya, dan dia pakai belt ini kayaknya versi nextnya gitu ya kan, misalnya next Spice, next Kaisa gitu ya temennya. Nah ini harusnya kan masih mechanical sekali ya temen ya, soalnya kan ini udah pakai mode CGI-nya gitu ya, cuman kan bagian beltnya itu udah lebih canggih gitu ya. Kalau di seriesnya kan memang udah kelihatan ya kan teknologinya ya, cuman kan itu kayak dikasih manual gitu kan, pasang armor ya kan, pakai helm gitu. Nah ini pakai CGI udah kayak Iron Man ya temennya. Mana bilang ini tuh kayak AI ya temennya, soalnya kayak terlalu mulus banget ya temennya tuh pas dia berubah ya kan ya. Dan kan ini di penjaranya ya temennya, di si tempat Hikawa ini tuh sangar banget ya teman. Ini udah kayak mulus banget ya teman ya, betul-betul mantap ya teman ya, udah kayak rasa-rasa Sengoku gitu ya teman, alias kayak samurai gitu ya. Nah ini ada G3 dan juga G3X di sini ya. Nah ada G6 juga teman, dan juga ada G7. Ada tanduknya 4 ya teman ya, kayaknya ini juga udah kayak G4 juga ya teman ya, udah betul-betul kompatibel dan semoga tidak ada hal aneh ya teman ya. Soalnya ini kan kalau udah betul-betul bisa dipakai sama Hikawa dan lebih siap gitu ya, berarti ya bisa ngalahin si monster Agito itu ya teman ya, setidaknya ya, kalau mungkin tidak bisa ngalahin para musuh yang punya kekuatan supernatural itu ya. Oke teman, di tampilan bilasnya dari Commodore G7 ya, jadi udah kayak samurai ya teman, dia bawa pedangnya kayak katana gitu ya. Jadi ini G7 limit nih ya. Oke, jadi ini juga ada logo apa nih, logo metropolitannya ya teman tuh. Oke. Nggak nampak nih beltnya, nih kayaknya ada sayapnya gitu kan sih ya, kayak ada logo sayapnya, mungkin jadi ada dimasukin apa ya, sesuatu lah gitu ya, kayak kode kah atau pakai license atau apalah gitu ya, jadi bisa dipasang ke situ ya teman tuh, mantap kan. Oke teman, itu bahas kita untuk update terbaru ya dari Commodore G7 ini. Jadi itu teman, untuk ada berikutnya ya, mungkin nanti akan ada kejutan juga, mungkin Jills juga akan dapat update lagi mungkin ya. Semoga teman kita akan lihat di update berikutnya nanti. Oke, sampai teman di next video. Goodbye.